iman. Iman niku bahasane bahasa abad nggih, iman niku nggih. Dados kok bahasan iman terhadap Allah niku jane bahasan abad. Maksudipun ngeten. Iman kepada Allah, iman kepada Allah. Nah, syarat iman kepada Allah itu harus mengetahui seluruh sifat-sifat wajibnya, harus mengetahui sifat jaiznya, harus mengetahui sifat mustahilnya. Kok jemenoh awake dhewe niku bahas iman terhadap Allah, keduren, istilahnya keduren, bahas iman terhadap Allah itu keduren. Karena apa? Karena kita itu mengetahui diri kita sendiri itu kadang sulit. Sifat-sifat Allah. Ya, nanti iman itu bisa dimengerti kalau orang tersebut sudah menjadi ahli makrifat. Kalau makrifat itu biasanya akan tahu sendiri yang namanya sifat-sifat Allah. Wujud itu apa? Kidam itu apa, bakok dan selanjutnya. Nah, jane tafsilnya, detailnya iman itu nanti bisa diketahui, ya, bisa sampai kalau kita orang awam, ya, kita kan orang awam ini ya, bisa sampai kalau kita punya murabbi ruh, ya, murabbi ruh itu guru mursyid. Tanpa beliau ini kita tidak tahu iman itu aslinya hakikatnya seperti apa. Karena iman itu tidak bisa diucapkan. Aku percaya karo Gusti Allah. Modelmu percaya kuwi kaya ngapa? Bisa nggak dijabarkan? Bentuknya kita percaya terhadap Allah itu bagaimana? Awake dhewe percaya karo Gusti Allah, tapi kok sering nglakoni maksiat. Maksudnya seperti itu. Berarti iman kita itu seperti apa? Nah, iman itu saya ibaratkan seperti kadar emas, ya. Jadi orang itu beriman, imannya itu seperti kadar emas. Enek sing kadari 24 karat 90%, 99%, ya. Kemudian ada emas muda, ada emas tua. Jadi iman seseorang itu ternyata seperti itu, ya. Dan kita tidak tahu kadar iman kita itu seperti apa, itu kita tidak tahu karena kita orang awam. Nah, makanya ngaji kitab Al-Hikam, jane tafsili detailnya iman itu bisa dimengerti dari nasihat-nasihat yang ada di kitab Al-Hikam. Karena pada hakikatnya iman itu praktek, ya, praktek. Bagaimana seorang hamba itu bisa mengetahui Allah? Tujuannya iman kan itu, ya. Tujuannya iman itu kan mengetahui Allah. Terus hasilnya apa? Hasilnya seorang hamba yang beriman itu berarti hamba yang taat. Taat itu berarti ya menghindar dari segala keburukan dan mematuhi segala perintah Allah. Karena apa? Hakikatnya manusia itu mengetahui dirinya sendiri saja tidak mampu. Nah, ini Jawahirul Kalamiyah itu membicarakan iman yang keseluruhan, rukun iman. Jadi secara global saja, nggih. Secara global saja. Saderengipun nggih, ingkang pertemuan kapengker niku sampun kebahas bahwa Allah itu mempunyai sifat wahdaniyah. Jadi sifat-sifat ini antara satu dengan yang lainnya itu merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa
hilang satupun. Ya, jadi saling berkaitan. Untuk selanjutnya sifat Allah yang ketujuh, ya. Hayah. Jane apa? Hayah niku. Hayah niku hidup ya, maha hidup. Sebenarnya sifat hayah Allah itu bagaimana? Hidupnya Allah itu bagaimana? Apakah hidupnya Allah itu seperti makhluknya apa tidak? Jadi gesange Gusti Allah niku tidak seperti hidupnya para makhluk. Ya, makhluk niku meliputi manusia dan hewan-hewanan, nggih. Hewan nggih, tumbuh-tumbuhan, semua yang hidup itu dinamakan makhluk. Jadi kalau makhluknya Allah itu hidupnya itu memakai lantaran. Jadi ada sebab, ada sebabnya. Hidupnya manusia, hidupnya makhluknya Allah itu mesti memakai lantaran. Nah, contohnya kita hidup itu bisa hidup karena kita itu mempunyai jantung. Kemudian dari jantung itu dipompa, memompa yang namanya darah, kemudian dialirkan ke seluruh daging, akhirnya bisa hidup. Kemudian setelah itu muncullah ada nafasnya. Nah, jadi semua makhluk hidup itu butuh lantaran. Tapi kalau Allah itu tidak. Jadi ayo dimbayang nih, Allah itu gesang itu bagaimana? Kan tidak sampai kita ya. Dan membayangkan itu tidak boleh. Membayangkan sifatnya Allah itu tidak boleh. Tapi kita harus meyakini. Dewe kan nyakini sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ya. Nah, makanya kita sebagai santri itu harus mempunyai kiai, ya. Harus mempunyai guru rohani. Ya, jadi hidupnya Allah, gesangi Allah itu tidak melalui perantara apapun. Hayahnya Allah itu juga berhubungan dengan sifat qadim sama sifat bakoknya Allah. Ya. Jadi hidupnya itu dahulu tanpa ada yang mendahului, kemudian selamanya. Jadi hayahnya Allah itu tidak menemui ketiadaan dan tidak menemui yang namanya perubahan. Nah, kalau makhluk itu mesti berubah, ya, mesti berubah. Nah, kaya awake dhewe ngene iki saiki sik ketok gagah-gagah ya. Karena sik enom, sik ketok gagah-gagah, sok pirang tahun kas malih ketok keriput ya, ketok elek ya, ketok ora gagah, ketok tuwek. Baru nek wis tuwa kena penyakit baru mati. Itu kalau makhluk itu seperti itu ya, semuanya seperti itu. Jadi makhluk buat neng alam semesta semuanya itu pasti menemui kematian. Nah, lawannya sifat hayah itu adalah maut. Jadi tidak mungkin Allah itu menemui sifat maut ya, itu sifat mustahilnya. Kita kalau tasawur atau menggambarkan Allah itu tidak boleh ya, tidak boleh. Cukup melihat dengan kekuasaannya. Oh, alam semesta ini seperti ini, berarti Allah itu maha hidup ya, maha hidup, berarti Allah itu ada ya. Nah, yang jadi pertanyaan ya, iman kita itu tadi ya, iman kita sendiri itu tadi, apakah kita itu betul-betul orang yang beriman? Ngaku wong beriman tapi kok sering maksiat. Nah, kadang ini seperti itu ya.
beriman tapi masih bermaksiat. Apakah dikatakan beriman, masih beriman? Dikatakan masih beriman. Berarti iman itu seperti kadar emas itu tadi ya. Seperti kadar emas. Jadi iman kita itu berubah-ubah ya. Iman itu berubah-ubah, kadang ya bagus, nek pas apik ngono serwegep ibadah. Nek pas turun itu biasanya juga berkurang juga ibadahnya. Kadang ada orang yang ahli ilmu tapi masih bermaksiat. Jane yo duwe iman tapi sik nglakoni maksiat. Menurut Imam Al-Basri, orang yang seperti itu sudah dikatakan imannya rusak. Okay. Imannya rusak. Ya. Karena tanpa iman kita di sini aja ini saya yakin kita ini bisa ngaji di sini itu karena sebuah iman. Kita diperintah ngaji ya, oleh kiai kita, oleh guru kita di sini, dan alhamdulillah kalau tingali istiqomah, saged istiqomah ngeten iki nek mboten wontene iman nggih mboten saged dugi ing menika majelis. Jadi intinya orang hidup itu kalau pengen selamat berarti imannya harus diperkuat. Nah, Dewi ini kadang dicoba titik ngene imane langsung berkurang. Dicoba titik ngene langsung imane berkurang. Panggah takon piye. Diperintah ngono iki kadang masih gerundel ya atine. Itu salah satu contoh saja ya, salah satu contoh bahwa kita itu manusia yang lemah ya. Intinya kita itu manusia yang lemah, tidak boleh sombong meskipun kita itu sering melakukan kesombongan itu sendiri ya. Kayak contohnya ya kita itu kadang terlalu mengagungkan logika kita ya, logika kita. Makanya kadang kiai atau ahlul makrifat ya, ahlul dzikir itu kalau memerintah ke santri-santrinya itu kadang tidak masuk akal kadang itu ya, tidak masuk akal ya. Itu tujuannya apa? Untuk menguji iman manusia. Jadi iman kita itu juga diuji ya, juga diuji. Memang irodah sama kudrohnya Allah itu memang seperti ini ya.